Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabatku tercinta, jamaah uripi Allah, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di pagi yang indah ini di hari Sabtu, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, gemahkan di dalam jiwa, gemahkan di dalam roh, gemahkan di dalam hati, gemahkan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kita kaji bersama tentang Majma'al Bahraini, yakni bertemunya antara dua lautan, lautan syariat dan lautan hakikat. Perlu kita saksikan semua, selama ini memang ada perbedaan antara syariat dan hakikat. Seolah-olah syariat berdiri sendiri dan seolah-olah hakikat pun berdiri sendiri. Di dalam syariat pun banyak golongan-golongan, aliran-aliran. Di dalam hakikat pun juga demikian. Seolah-olah lautan yang tak pernah bertemu titik temunya selama ini. Karena masing manusianya merasa dirinya yang terbenar dan paling benar di dalam kedudukannya. Baik manusia yang duduk di syariat merasa benar dengan syariatnya, baik manusia yang duduk di babakan ilmu hakikat sudah merasa benar sendiri kedudukannya. Inilah yang tidak bisa ketemu titik temunya. Syariat ini mencakup semua manusia, semua agama, semua golongan, semua aliran, semua madhab apa saja. Jadi yang dianggap selama ini sebagai syariat itu adalah wujud jadinya sebuah kewujudan. Contoh, kita sholat, sudah sholat itulah syariatnya. Wujud sholatnya itulah syariat. Ketika ibadah, wujud ibadahnya itulah syariat.
seolah-olah syariat itu jadi sendiri. Jadi itulah syariat menurut syariat. Syariat menurut manusia. Akan tetapi syariat menurut Allah, syariat menurut Tuhan. Mohon maaf sebentar. Jadi syariat seluruh manusia menurut Tuhan yang menciptakan manusia, apapun yang terjadi, apapun yang terwujud, apapun yang terlihat, apapun yang terdengar, apapun yang terkalam, apapun yang terasa di dalam hati kita ini, itu semua adalah syariat. Jadi syariat tidak terbelenggu pada syariat agamanya masing-masing. Orang Islam punya syariat sendiri di dalam ibadahnya. Orang Nasrani punya syariat sendiri di dalam ibadahnya. Orang Yahudi punya syariat sendiri di dalam ibadahnya. Orang Majusi punya syariat sendiri di dalam ibadahnya. Orang Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya punya syariat-syariat sendiri di dalam ibadah-ibadah ritualnya. Itulah yang disebut syariat. Semuanya syariat. Lalu apa yang disebut toreko? Jadi perlu diketahui, meskipun syariat-syariat manusia itu berbeda, tapi di sisi Allah ya syariat. Apapun agamanya, apapun ibadahnya di dalam masing-masing agamanya, ya itulah syariat. Dan syariat itu seolah-olah selama ini jadi sendiri tanpa Tuhan. Moro-moro dadi sholat diaku-akui sholate, ibadah diaku-akui ibadahe, ritual diaku-akui rituali. Semua diaku-akui milik manusianya. Itulah manusia-manusia yang belum ketemu Tuhannya, masih tersesat jauh dari Tuhannya, karena tidak bisa menyaksikan Tuhannya di dalam kewujudan syariat yang sudah dijalaninya. Karena di dalamnya hanya ketemu dengan setan, hawa nafsunya lah yang berbuat. Dirinya lah yang berkuasa atas mewujudkan syariat-syariat itu. Inilah tidak ketemunya antara lautan syariat dan lautan hakikat. Jadi seolah-olah antara bumi dan langit. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi para nabi dan para rasulah, jadi Kanjeng Nabi Muhammad lah yang gebrak atau yang membawa risalah ketuhanan yang menyatukan lagi antara lautan syariat dan lautan hakikat. Tugasnya para nabi dan tugasnya para rasul untuk mengahadkan kembali syariat dan hakikat itu supaya ahad. Kenapa? Jika tidak ahad, maka selamanya manusia akan berada di alam jahiliyah, yakni manusianya menjahili Tuhannya.
Manusia menjahili kewujudan Tuhannya. Manusia menjahili kehidupan Tuhannya. Manusia menjahili kekuasaan Tuhannya. Manusia menjahili kenyataan Tuhannya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kenyataan Allah dijahili dengan manusia menggaibkan Tuhannya. Itulah kejahilian manusia sebelum ketemu dengan Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tugasnya para nabi-nabi terdahulu, tugasnya Kanjeng Nabi Muhammad mempertemukan kembali antara Majma'al Bahraini, antara lautan syariat, bangsa syariat, manusia yang masih duduk di syariat saja dipertemukan dengan Majma'al Bahraini, lautan hakikat, yakni manusia yang duduk di dalam hakikat saja, dipertemukan, diahadkan supaya ketemu Tuhannya. Syariat saja batal, hakikat saja pun batal, sama-sama batalnya. Kenapa? Karena manusianya yang jadi Tuhan di dalam syariatnya. Kenapa batal? Karena manusianya yang merasa berhakikat di dalam hakikatnya. Belum ketemu makrifatnya. Inilah perbedaan-perbedaan yang harus disatukan agar kita tidak terbelenggu lagi dengan perbudakan setan yang sejatinya musuh-musuh manusia. Bukan manusianya yang bermusuh-musuhan dengan manusianya, akan tetapi manusia mempunyai musuh yang nyata, yang hak untuk dimusuhi di dalam hatinya. Siapa? Dirinya sendiri, itulah musuhnya. Kenapa kok bisa dirinya sendiri yang jadi musuh manusianya? Karena bila diri manusianya masih wujud jadi penguasa, masih wujud hidup jadi raja di dalam hati ini, maka selamanya manusia takkan pernah bertemu dengan Tuhan sejati-jatinya, Tuhannya yang menciptakan manusia itu. Kita ketika duduk di dalam syariat, kita merasa paling benar karena kita mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad secara syariatnya. Akan tetapi kita meskipun merasa benar selama ini, kita mengindahkan, tidak mengikuti torekohnya Nabi, tidak mengikuti hakikatnya Nabi, dan tidak pula mengikuti makrifatnya Nabi selama ini. Jadi kering, yang diikuti hanya babakan laku syariatnya saja. Hatinya masih syirik, hatinya masih ingkar, hatinya masih selalu mensekutukan Allah dengan dirinya sendiri di hatinya. Jadi syariatnya batal. Apakah mungkin syariat itu ada sendiri? Selama ini kan kita mengira syariatku ini ada sendiri tanpa Tuhan. Solatku, aku bisa solat sendiri tanpa Tuhan. Ibadahku, aku bisa ibadah sendiri tanpa Tuhan. Zikiranku, aku bisa zikir sendiri tanpa Tuhan. Pekerjaanku, aku bisa kerja sendiri tanpa Tuhan.
kekayaanku, aku bisa kaya sendiri tanpa Tuhan. Seolah-olah kita selama ini lepas kendali dari kendalinya Tuhan, karena kita lebih memilih mentuhankan diri kita sendiri. Kita lebih memilih mentuhankan setan yang terkutuk yang selama ini membelenggu hati kita, sehingga hati kita tidak rela, sehingga hati kita tidak ridho bila kita ini dituhani Allah yang menciptakan, yang mengadakan badan-badan kita ini. Dicipta sejak dari tanah dahulu, hingga diperjalankan dengan kasih sayangnya Allah, dengan kecukupan pemeliharaan penjagaan Allah, hingga diperjalankan kepada tumbuh-tumbuhan, sampailah kepada hasil dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, padi, sayur mayur, sehingga dimakankan oleh hidup kepada calon-calon kedua orang tua kita, sehingga suatu saat kedua orang tua kita bertemu, maka tersalurlah antara sel sperma dan sel telur sehingga menjadi gumpalan daging. Itulah gumpalan darah, sehingga menjadi gumpalan daging dan menjadi janin. Itulah kasih sayang Allah, perjalanan-perjalanan masing-masing diri manusianya, agar tak lepas dari sejarah bahwa diri manusia ini ciptaan Tuhan, duduk moro dadi dewe, tidak ujuk-ujuk jadi sendiri manusia ini. Menurut diri kita selama ini percaya bahwa kita ini berasal dari tanah, tapi aplikasi praktek hati kita selama ini seolah-olah kita ingkar atas sejarah kita sendiri, ingkar kepada hakikat diri sejati manusia kita sendiri, ingkar dengan kewujudan kita sendiri, bahwa kita ini hanya diwujudkan yang wujud, bahwa kita ini diadakan yang ada. Apakah lebih ada yang diadakan ini daripada yang ada? Apakah lebih wujud yang diwujudkan ini daripada yang wujud? Seolah-olah yang diwujudkan, seolah-olah yang diadakan ini kan selama ini praktek di hati kita, merasa diri kita yang paling wujud daripada yang mewujudkan. Praktek di dalam hati kita kan seolah-olah kita yang paling ada daripada yang mengadakan. Seolah-olah diri kita yang paling nyata di dalam hati kita daripada yang maha nyata. Inilah akhirnya syarat-syarat kita tidak nyambung kepada hakikatnya. Ini bagi para sahabat-sahabatku yang masih duduk di tatanan syariat bloko, syariat wae. Sekarang menginjak sahabat-sahabatku yang duduk di dalam hakikat saja. Kebanyakan pemahaman yang di luar sana, kebanyakan para sahabat-sahabat yang telah memahami hakikat makrifat, bahkan kata guru saya pun dahulu ketika masih adanya guru saya, kata seorang pembantunya, pembantu dekatnya, khodam terdekatnya pernah bilang kepada saya begini. Katanya, Mbah itu bila sudah berhakikat, sudah tinggalkan saja syariat. Maknanya gimana? Ya ndak usah sholat lagi. Ya ndak usah ibadah lagi. Wong sudah hakikat. Pasti ya bila untuk menuju kepada hakikat, ya wajib meninggalkan syariat ibadah.
ora usah ibadah maneh. Wong wis ketemu Gusti ini kok si ibadah. Itu kata orang terdekat mbah guru saya. Waktu itu saya belum memahami